Let's go get our money back. Bagaimana jika 3 orang lansia tanpa keahlian khusus, bahkan memegang pistol pun tak bisa, tapi mencoba merampok bank? Itulah yang terjadi di film Going in Style, menceritakan tentang persahabatan antara 3 orang kakek yang nekat merampok bank di kotanya. Film ini dibintangi aktor senior Hollywood favorit saya, yaitu Morgan Freeman yang dijuluki memiliki suara Tuhan, serta Michael Caine yang kental dengan aksen Britishnya. Meskipun bergenre drama komedi, tapi film ini juga menyajikan aksi ketegangan dan kisah haru tentang nilai-nilai persahabatan antara karakternya. Dan hal YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Film dibuka dengan salah satu karakter utama kita bernama Joe yang datang ke bank karena menerima surat dari bank tersebut. Setelah menunggu sebentar, tiba gilirannya untuk menemui supervisi bank. Sang supervisi bernama Chuck menjelaskan bahwa Joe mendapatkan surat peringatan penyitaan rumah karena pembayaran cicilan rumahnya yang menunggak. Selain karena bunga cicilannya yang tiba-tiba naik 3 kali lipat, tunggakan ini juga dikarenakan Joe telah dirumahkan dari pabrik tempatnya bekerja, yaitu Wessler Steel. Saat Joe mencoba bernegosiasi agar rumahnya tak disita, tiba-tiba datang 3 orang bertopeng yang hendak merampok bank tersebut. Tingkah Chuck yang menarik perhatian karena panik, membuat salah satu perampok menghampiri mereka berdua. Si perampok menolak pemberian dompet Joe karena bersimpati dengannya yang telah menjadi korban sistem bank. Berbeda dengan Chuck yang dianggap telah semena-mena kepada orang tua seperti Joe, terpaksa harus menyerahkan dompetnya kepada sang perampok. Joe yang menjadi salah satu saksi di kejadian itu kemudian dimintai keterangan FBI. Ia pun memberikan informasi tentang tato prajurit Mongol yang ia lihat di leher sang perampok. What's worse than being shot? Being shot twice. Di taman, Joe menceritakan peristiwa saat di bank tempo hari kepada 2 sahabatnya, yaitu Willie dan Albert. Joe mengagumi aksi para perampok itu yang dinilainya begitu profesional dan terkoordinir. Tak ada setetes pun darah yang mengucur dari peristiwa itu. Para perampok juga menghormati para penduduk senior seperti dirinya. Akhirnya, Wessler Steel memberi pernyataan setelah beberapa bulan merumahkan karyawannya. Ternyata Wessler Steel telah diambil oleh perusahaan lain, dan untuk efisiensi, mereka akan memindahkan seluruh operasionalnya ke Vietnam. Dengan tak adanya operasional di Amerika, manajemen baru tak punya tanggung jawab fiskal di negara tersebut. Mereka pun kemudian membekukan dana pensiun para karyawan lama. Dengan kata lain, Joe berserta temannya harus di-PHK dari perusahaan itu tanpa dana pensiun setelah 30 tahun lebih bekerja di sana. 30 years of hard work mean shit to you people. Di kedai makan, Joe kembali membahas aksi perampokan bank kala itu yang menginspirasinya dan terus terngiang diingatannya. Namun kedua sahabatnya meminta Joe melupakan ide konyol itu. Pertemanan mereka bertiga begitu dekat. Tak jarang mereka sering menghabiskan waktu bersama meskipun hanya menonton TV di rumah Willie. Ini lantaran Willie tinggal bersama Albert yang menyewa rumah di depan rumah Joe. Sepulang dari rumah Willie, Joe kembali mendapat surat peringatan dari bank perihal penunggakan membayar cicilan. Karena tinggal jauh dari anak dan cucunya, Willie hanya bisa video call untuk melepaskan rindu terhadap keluarganya. Singkat cerita, Willie memeriksakan kesehatannya ke dokter. Dan ternyata dokter mendiagnosa bahwa ia mengalami gagal ginjal. Tak ada cara lain, Willie disarankan sang dokter untuk segera mencari donor ginjal. Di hari perayaan ulang tahun Willie, Joe menegaskan kepada kedua sahabatnya bahwa ia sungguh-sungguh berniat ingin merampok bank. Joe tak punya pilihan lain, karena ia hanya punya waktu 30 hari sebelum akhirnya pihak bank akan benar-benar menyita rumahnya. Melihat kondisi fisik mereka, Willie dan Albert menilai ide temannya tersebut hanya tiket gratis untuk masuk penjara. Tapi Joe meyakinkan ke mereka bahwa itu tak ada ruginya. Bahkan jika mereka tertangkap dan masuk penjara, setidaknya mereka mendapat tempat tinggal dan makanan gratis. Masih lebih baik daripada menjadi gelandangan. Baginya, ini misi nothing tulus. Sebelum tidur, Joe gelisah akan keinginannya untuk merampok bank. Sebelum kemudian teleponnya berdering. Willie menelponnya, menanyakan keseriusan rencana Joe tersebut. Di sini Willie mulai mempertimbangkan rencana sahabatnya itu, namun masih ragu karena di hati kecilnya ia tak ingin mencuri.
Setelah sepakat bahwa mereka hanya akan mengambil senilai dari uang pensiun mereka, Willy pun setuju bergabung. Mereka lantas meyakinkan Albert akan mau bergabung juga. Tapi Albert masih tetap tak ingin terlibat dalam tindakan kriminal. Apapun yang terjadi, ia tak ingin masuk penjara. Esoknya, mereka bertiga pergi ke swalayan. Seperti pepatah, sebelum berlari, mereka harus berjalan. Sebelum merampok bank, mereka akan melatih skill mencuri di swalayan itu terlebih dahulu. Namun rencana ini tak diketahui Albert. Ia pun diminta kedua sahabatnya untuk menunggu mereka di mobil saja. Joe dan Willy masuk ke dalam swalayan, yang kemudian mereka pun mencuri barang-barang di swalayan dengan memasukkannya ke dalam pakaian. Mereka berdua yang masih amatir tentu saja membuat security curiga. Saat Willy dan Joe kembali ke parkiran mobil, ternyata Albert sudah tak ada di sana lagi. Security yang curiga kemudian mengejar mereka, membuat Joe dan Willy terpaksa kabur menggunakan troli elektrik. Namun, pelarian itu pun harus berujung dengan ditangkapnya mereka. Nasib baik, kepala swalayan itu tak melaporkan mereka ke polisi. Setelah aksi pertama mereka yang gagal ini, Joe sadar bahwa mereka butuh seorang mentor untuk melatih mereka. Untuk itu, ia mengunjungi Murphy, mantan menantunya yang seorang penjual ganja. Joe lalu meminta bantuan Murphy untuk mencarikannya seorang yang ahli merampok. Entrepreneurs? No, lowlifes, deadbeats, gangster type. Singkat cerita, mereka bertiga berkumpul di kedai tempat biasa. Ternyata masalah kepailitan Whistler Steel masuk ke koran. Diberitakan bahwa dana pensiunan mereka dibekukan karena digunakan untuk membayar hutang perusahaan ke bank. Albert yang tahu itu menjadi tak terima dan memutuskan ikut bergabung kedua sahabatnya untuk merampok bank. Let's go get our money back. Yeah. Mereka pun menemui Jesus, seseorang yang direkomendasikan Murphy untuk menjadi mentor. Joe menjanjikan imbalan 25% dari hasil mereka nanti jika Jesus bersedia melatihnya. Namun Jesus tak bisa begitu saja menerima mereka. Setelah mengetahui motivasi Joe untuk merampok, Jesus akhirnya bersedia melatih mereka. I love the feeling of the air on my face. Oh my God, look out, we got little baby junkies here. Setelah dihitung, total uang pensiun yang harusnya mereka terima adalah 1.215.000 US dollar. Mereka sepakat, jika berhasil mendapat lebih, sisanya akan mereka sumbangkan untuk amal. Yeah, but what if we get less? I'm not gonna go through this twice. Hari pertama melatih, Jesus memberi materi ke mereka untuk mengobservasi bank target, memilih mobil untuk pelarian, dan hal teknis lainnya. Kondisi fisik pun tak boleh mereka lewatkan, dan yang paling penting, mereka harus menyiapkan alibi. Untuk itu, Joe menentukan mereka akan beraksi di hari tepat saat festival dalam rangka penggalangan dana panti jompo. Hari yang pas untuk membuat alibi. Saat acara rapat panitia festival, mereka menawarkan diri menjadi relawan dalam menyiapkan kaos. Dalam merampok bank, mereka hanya punya kira-kira 2 menit sebelum polisi datang merespon. Right now, you would all be in the back of a cop car. Menembak adalah skill yang harus dikuasai, meskipun mereka harus menghindari untuk menembak seseorang. Nobody's gonna get hurt. That's right. Tiba di hari yang sudah ditentukan. Sesuai rencana, mereka menghadiri acara penggalangan dana terlebih dahulu. Here you go. Thank you. Sesuai apa-apa Joe, mereka pun berkumpul untuk menuju ke bank target mereka. Mereka sepakat hanya menggunakan peluru hampa agar tak melukai seseorang. Joe dan Willy kemudian berkeliling untuk mengutip uang dari teller, sementara Albert berjaga mengawasi orang-orang agar tak ada yang macam-macam. Willy yang lengah membuat teller mempunyai kesempatan menekan tombol darurat. Perhatiannya teralihkan oleh seorang gadis kecil seumuran cucunya. Tiba-tiba Willy tersungkur karena sesak napas akibat topeng yang dipakainya. Beruntung ia masih bisa bangkit lagi. Mereka tak punya banyak waktu lagi. Albert pun menyuruh kedua sahabatnya bergegas. Supervisi bank menembaki mereka bertiga. Beruntung aimnya buruk sehingga tak ada satupun yang mengenai. Okay, folks. Count to 90 out loud and backward. Mereka bertiga berhasil meninggalkan bank sebelum akhirnya polisi tiba.
Malamnya, mereka merayakan keberhasilan perampokan itu di sebuah restoran. Di perjalanan pulang, Willy tiba-tiba merintih kesakitan karena ginjalnya kambuh lagi. Di rumah sakit inilah, Joe dan Albert akhirnya tahu gagal ginjal yang dialami Willy. Karena selama ini, Willy menyembunyikan masalah ginjalnya kepada kedua sahabatnya itu. Polisi mulai menyelidiki kasus perampokan itu melalui CCTV dan mempublikasikan rekamannya di TV. Sampai kemudian sang kepala swalayan yang pernah Joe curi melaporkan ada kecocokan cara jalan sang perampok dengan rekaman CCTV di tokonya. Orang itu adalah Albert. Tak butuh waktu lama, kediaman Albert pun didatangi oleh FBI. Begitu juga Willy dan Joe yang juga didatangi polisi untuk menjemput mereka. Mereka tampak tenang saat diinterogasi, menceritakan apa saja aktivitas sejak pagi di hari itu. Dengan menjadi panitia, mereka punya alibi yang kuat dengan berada di festival saat kejadian perampokan, membuat seolah-olah mereka tak pernah keluar dari acara itu. Cerita mereka bertiga yang sempurna membuat polisi tak bisa menemukan alasan bahwa mereka lah pelakunya. Namun polisi masih punya cara lain untuk mengusut mereka, yaitu mempertemukan gadis kecil yang saat itu berada di bank. Polisi berharap gadis itu bisa mengenali pelaku karena sempat berkomunikasi dengannya. Para polisi pun mendatangkan semua orang yang mempunyai ciri-ciri fisik seperti di rekaman CCTV. Sang gadis kemudian diminta untuk mengamati mereka satu persatu. Saat memperhatikan Willy, ia seperti mengenalinya, karena ia ingat dengan jam tangan yang dipakai Willy. Si gadis kemudian mengatakan ke agen Hammer bahwa ia tak menemukan ciri-ciri perampok di antara semua kakek-kakek itu. Meskipun tahu bahwa Willy pelakunya, nampaknya ia tak ingin melaporkannya. Polisi akhirnya melepaskan mereka bertiga setelah tak mendapatkan bukti bahwa mereka lah pelakunya. Singkat cerita, Jesus menemui Joe di kedai untuk mengantarkan anak anjing yang Joe pesan untuk cucunya. Joe kemudian menyadari bahwa perampok bertato prajurit Mongol itu adalah Jesus. Jesus sengaja membuat tato palsu itu untuk mengalihkan perhatian polisi agar fokus mencari pelaku yang mempunyai tato tersebut. Tak lama kemudian, agen Hammer mampir ke tempat kedai mereka. Penasaran dengan anjing yang dibawa Jesus, Hammer lalu melihat-lihat anak anjing itu. Kita pun diperlihatkan uang hasil rampokan Joe di langit-langit kandang. Ternyata, selain membawakan anak anjing pesanan Joe, Jesus datang untuk mengantarkan uang yang selama ini dititipkan kepadanya. Beruntung, anak anjing itu kemudian menggigit jari Hammer, sehingga ia tak menyadari uang yang ada di langit-langit kandang. Sesuai kesepakatan, mereka akhirnya menyumbangkan sebagian uang itu karena melebihi dari apa yang mereka harapkan. Albert pun kemudian mendonorkan ginjalnya untuk Willy. Alright, gentlemen, here we go. You grow old together, see it all together, do it all together. Dan itulah ending film Going in Style. Melihat Morgan Freeman dan Michael Caine beradu akting adalah momen yang langka. Alasan itulah yang membuat saya memutuskan menonton film ini pertama kali. Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini hingga akhir. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.